Hai Sobat Klinikers, tak terasa ya udah hari Minggu. Kalau hari Minggu gini, waktunya kita bahas saham. Kita kasih insight ya, kurang lebih 3 saham yang akan berpotensi bisa ditradingkan di minggu depan. Untuk yang pertama ada di Bumi, yaitu PT Bumi Resources Tbk. Kalau Sobat Klinikers lihat, kondisinya masih dalam sideways ya. Jadi dia masih bertahan di atas 127, di mana last price-nya itu 133. Namun dari beberapa hari ke depan itu udah kelihatan ada sedikit penurunan. Dilihat dari MACD-nya dan juga RSI-nya. Jadi kalau kita simpulkan, pasti ini harga Bumi itu lebih dari 138 untuk melanjutkan pos kenaikannya. Yang pertama di 140, kemudian di 148, yang ketiga di 163. Jika minggu depan itu Bumi tidak dapat bertahan di 127 atau cenderung di bawah 127, maka dia penurunannya di T1 nya di 100, kemudian di 92, lalu di 80. Kenapa bisa dropnya jauh banget? Karena Bumi ini sedang melakukan private placement dengan harga pelaksanaan di 80. Untuk resistennya sendiri dia ada di 149 sampai 150, di supportnya di 127. Kita lanjut ke Zata ya. Zata ini saham yang cukup fenomenal karena sempat digoreng di awal, kemudian dihancurkan hingga ke 50. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih, kondisi panjangnya Zata itu masih dalam keadaan bearish ya. Karena belum bisa berhasil melewati angka 150-an. Jadi, untuk saat ini kondisi dalam bearish dan cenderung di markdown. Zata ini masuk ke dalam saham muda ya, yaitu saham yang baru IPO. Terlihat nih, ada penurunan dari MACD-nya. Namun dari RSI-nya itu dia masih dalam tahap akumulasi jangka pendek. Lalu kita bedah yuk. Nah, kalau Zata ini harganya di atas 70 di minggu depan, maka dia pos kenaikannya di N173, N2-nya di 88, kemudian di 106. Tapi kalau misalkan dia gagal, dia bisa turun nih ke T1-nya 69, T2-nya 68, T3-nya di 60. Lalu resistennya ada di 87 hingga 88. Kita ngeliatnya pakai moving average ke 100 ya. Kemudian ada di supportnya di 70. Nah, support 70 ini support kuat karena adalah support psikologi dari pergerakan saham yang ada di bursa. Jadi ini kondisinya masih markup ya, jadi bisa ditradingkan. Yuk lanjut yuk ke Mayora Indah. Mayora Indah ini saham konsumer yang termasuk dalam saham tua atau yang sudah dewasa. Namun karena sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 1.900 hingga ke 2.700-an, maka Mayora ini kondisinya dalam istirahat atau bearish jangka pendek. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh, kelihatan dari RSI-nya sama MACD-nya. Rata-rata sudah golden cross ya. Jadi kalau kita simpulkan untuk Mayora Indah, perhatiin untuk Bapak Ibu yang sudah punya, apalagi khususnya di harga bawah ataupun di harga yang cukup mepet, kalau dia minggu depan itu berhasil bertahan di atas 2665, maka pos kenaikannya di N12750, N2-nya di 2790, kemudian di 2900. Otomatis dia akan menguji ke 2900 ya kalau mereka bisa jebol N1 N2 nya. Tapi kalau dia gagal,
mohon maaf nih, bisa sampai ke 2550, 2500, bahkan ke 2450. Untuk resistennya sendiri ada di 2750. Kita lihatnya dari candle terakhir ya, sama di supportnya di 2600 di moving average 20. Gitu deh. Semoga tiga saham ini bisa memberikan profit untuk Bapak Ibu semua ya, atau memberikan gambaran apa yang harus Bapak Ibu lakukan di minggu depan. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Jangan lupa di share. Siapa tahu ada yang butuh nih insight dari kita. Terima kasih.